Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kejadian yang dialami Mbak Sofi ini pernah viral di zamannya. Kalau gak salah di tahun 2019 yang lalu. Jadi Mbak Sofi mengalami kejadian mistis ketika mendapat job nyanyi di sebuah acara di lereng Gunung Merapi. Nah, seperti apa ceritanya? Monggo disimak. Di sini yang akan bercerita adalah Mbak Sofi. Suatu hari, temanku namanya Atta, dia mendapat job nyanyi malam hari. Tapi karena dia mau ada acara ke Bali selama 1 minggu, jadilah itu job dilempar ke aku. Nah, kebetulan hari itu aku sudah janjian sama Bayu mau ke pantai. Jadi paginya aku ke pantai dulu tapi cuman bentar. Duduk-duduk terus pulang naik motor. Sampai di rumah daerah Sapan sekitar jam 2 siang. Aku cerita ke Bayu, kalau malam nanti aku ada job nyanyi. Biasanya, kalau nyanyi agak jauh jaraknya atau di pelosok, aku diantar sama Bayu atau satu grup pada naik mobil bareng. Kebetulan ini naik motor. Dan aku gak minta tolong antar atau temenin seperti biasanya. Karena dari dulu aku kan tubuhnya kurus banget, kalau nyanyi tuh sebelum berangkat aku sudah mekup, sudah pakai manset. Nanti sampai lokasi tinggal nambahin kaftan atau baju untuk tampil. Simple. Nah, acara dilokasikan katanya jam 8 malam atau abis isya gitulah. Makanya, abis maghrib aku dijemput MC dan juga vokalis cowok di grupku itu naik motor. Wajah sudah siap dengan mekup dan bawa tas isinya wet gas dan lain-lain. Sepanjang perjalanan, aku flu banget, meler terus. Mataku juga berkaca-kaca terus. Dan di jalan aku ngobrol sama Mas MC yang jemput aku tadi. Mas, engkau acara apa tuh iki? Mas, nanti acaranya apa sih? Mbok koyo pengajian, gak tahu sepertinya pengajian. Oh, berarti awak dewe nyanyi seperti biasa ya, pembukaan bareng, 2 lagu, terus bare nyanyi siji-siji yo. Oh, berarti kita nyanyi seperti biasa ya, pembukaan berdua, terus abis itu nyanyi sendiri-sendiri. Yo koyo ngono wae, mengko yen dikon kiroah kowe yo Sof, ya seperti itu aja. Nanti kalau disuruh kiroah kamu aja ya Sof. Yo Mas, insya Allah siap. Iya Mas, insya Allah siap. Dan sepanjang perjalanan itu aku ketemu dengan kru yang lain. Ada 6 orang lagi naik motor bawa peralatan nyanyi. Keyboard, kendang, gitar, penyanyi lagi dan asisten di grup kami. Awalnya biasa saja, kami motoran saling beriringan menuju lokasi. Setelah masuk daerah atas atau deket-deket Merapi, mulailah aku melihat-lihat sesuatu yang aneh di jalan. Aku lihat ada simbah-simbah ngangkut air di ember, dipikul pakai kayu kayak orang jualan putu zaman dulu. Itu lo paham gak? Terus aku batin gini, di gunung kurang air, kok mbahe ngangkuti banyu? Iya, di gunung kurang air, kenapa simbah itu membawa air ya? Aku diem aja gak cerita ke temenku yang nyetir. Nah, semakin naik ke atas lagi, aku tuh lihat mall yang penuh pengunjung. Mallnya bener-bener mewah. Wah, neng kene rame banget yo Mas. Tak pikir gunung sepi, tiba ke ruame. Wah, di sini rame banget ya Mas. Kupikir di gunung sepi, ternyata ramai. Masnya jawab, yo rame Sof, sepi. Adem ning kene, bien cen rame tapi bar Merapi enjebluk-enjuk do pindah, ya enggak Sof, sepi. Dingin di sini. Dulu memang ramai tapi semenjak Merapi meletus terus pada pindah. Oh iyo tuh Mas, oh iya Mas. Terus naik, sampai ketemu jembatan, semua kru yang lewat nyalain klakson sambil bilang, nuwun sewu, permisi. Aku langsung tanya, lah empo tuh Mas kok nuwun sewu kan gak ono wong, kenapa sih Mas kok permisi kan gak ada orang? Jadi bien kisof, jembatan iki ketimbun Merapi, wong-wong ake sing kependem ning kene, ora iso diselamet kewesan, enjuk wong Jogja nek lewat do kulo nuwun, menghormati sing wes ranono. Jadi dulu tuh Sof, jembatan ini ketimbun Merapi, orang-orang banyak yang tertimbun di sini, gak bisa diselamatkan lagi,
terus orang Jogja kalau lewat sini pada permisi, menghormati yang udah gak ada. Oh, iyo tuh mas, lah kui omahe sopo mas kok pinggir jembatan BGT, oh begitu ya mas, lah itu rumahnya siapa mas kok di pinggir jembatan banget. Bora weru paling omahe petugas, gak tahu gak liat, megekain rumahnya petugas. Aku nunjuk rumah sepetak terbuat dari triplek tapi terang buanget lampunya. Setelah LWT jembatan, terus kru berhenti, sambil ngecek HP memastikan alamat sesuai yang dikasih pihak pengundang. Salah satu dari mereka bilang, "Lah jare kene, iki lakio pas, tapi ranono unen-unen, katanya di sini, ini udah pas, tapi kenapa gak ada suara woro-woro?" Yowes jajal takok wong, ya sudah coba tanya orang. Sopo tusing di job, mbo dihubungi di sekgena hening di, siapa sih yang DPT job, tolong dihubungi dulu benarnya di mana. Wingi le ngejob teko FBJ, kemarin dapat job dari FB. Karena aku yang dari berangkat sudah flu, ya aku cuma bisa diem saja ngikut mereka. Akhirnya satu rombongan melanjutkan lagi. Kita semakin naik ke atas dan berhenti di tempat gelap banget. Tiba-tiba ada suara, "Huaum." Salah satu kru kami langsung bengok teriak, "Asu bajingan ayo gas." Hahaha lucu sih tapi kesel banget. Nah tiba-tiba ada bapak-bapak di pinggir jalan. Lalu salah satu dari kami tanya alamat yang kami cari. "Oh nggih niki alamate." "Oh ya itu alamatnya," sambil menunjuk kedua rumah yang ada di sebelah kanan kami. Kami disuruh parkir di depan rumah yang bangunannya masih baru. Cuman gak ditempatin. Dalamnya banyak tumbuhan liar kayak rumah kosong. Setelah parkir, kami disuruh masuk ke rumah sebelahnya. Cerita seremnya dimulai. Aku, MC, penyanyi cewek satu dan suaminya, dan keempat orang lainnya masuk ke rumah. Begitu masuk, dari pintu sampai ruang tamu ada taburan bunga. Aku noleh ke pojok kanan ada sajen, kelapa, bunga-bungaan, pisang, jajanan dan sebagainya, layaknya sesajen Jawa. Ini acara apaan sih? Gak ada apa-apa tapi ada sajen. Mana rumah masih baru belum dilepoh temboknya, gelap amat ini rumah, aku batin gitu. Dan seperti biasanya, disuguhi teh anget dan jajanan. Ya kayak rutinitas sebelum manggung gitulah. Tapi aku ini orangnya gak suka makan jajanan. Apalagi jajanan kayak Nogosari dan sebagainya, bukan karena sok-sokan, tapi memang aku gak suka aja. Merasa haus, aku langsung minum teh anget itu. Ya Allah, satu teguk kok tenggorokanku gatel, bau wangi BG tetehnya. Kesel banget mau nangis, akhirnya gak aku minum lagi. Terus udah disuruh ganti baju pentas. Akhirnya, aku diajak sama mbak penyanyi satunya itu untuk ganti kostum. Masuk ke bagian belakang, ada lorong, di kanan kirinya ada kamar. Nah karena pikirku kamar-kamar ini kosong, kamar yang sebelah kanan aku buka. Pas masuk, ada ibu-ibu muda sama 3 orang lagi, hahaha, di atas kasur, rambutnya panjang pakai kaos coklat muda. Maaf bu, maaf, saya kira kosong kamarnya. Akhirnya aku pindah kamar yang sebelah kiri. Aku bilang ke temenku yang penyanyi satunya, "Mbak Suamin jenengan suruh masuk aja GPP aku udah pakai manset kok, ut pakai legging juga. Ini tinggal pakai baju, gak buka-buka kok." Akhirnya di kamar ganti ada aku, mbak itu dan suami. Masih baru 5 menit ganti, karena penyanyi satuku itu harus pakai jilbab reko-reko, jadi waktunya kurang mungkin untuk dandan. Tiba-tiba diteriaki dari luar digedor-gedor pintunya. "Sof ayo mulai, acara wes mulai gekndang, sof ayo mulai, acara udah mulai buruan." Hah, sejak aku datang sampai minum teh, rumah itu gelap, gak ada panggung, gak ada tenda, tiba-tiba kok acara mau mulai. Akhirnya aku cepat-cepat ke panggung. Ada yang ngarahin lewat belakang. Tiba-tiba pas keluar udah ada pentas aja. Nah aku heran lagi, pengunjung semua pakai baju hitam, pakai sarung, duduk diam tanpa ekspresi, tatapannya kosong ke arah kami di panggung. Aku berusaha nguatin diri, gak berhenti solawat, istighfar,
yakin kalau aku baik-baik saja, dan jarak panggung dengan penonton alias tamu undangan itu cuman sekitar 10 langkah. Kami heran, kami gak tahu ini acara apa. Dan belakang panggung gak ditutup alias belak-belakan, yang biasanya kan ada banner besar buat nutupin. Malah di belakang sana ada ibu-ibu sama anak kecil, mbah-mbah pada naik di bagian belakang panggung. Yang lainnya di bawah panggung tapi pada berdiri dan tangan sedekap. Jadi intinya, kami pentas kaya dikerubungi orang banyak yang pandangannya itu ngelihatin ke arah kami semua. Dan tatapan mereka kosong tanpa senyum. Aku, MC, penyanyi satunya mulai pembukaan nyanyi lagu Bismillah, terus sholawat badar. Nah, abis itu aku kan selalu nyapa penonton, interaksi ngobrol tipis-tipis. Gak ada yang ketawa dong, pada diem. Padahal di mana-mana aku ngomong pasti selalu pada ketawa. Akhirnya dilanjut lagi dengan lagu Pepiling. Terus setelah 3 lagu, acara inti mau dimulai. Tapi kita gak boleh turun dari panggung. Kita disuruh tetap di atas karena Pak Kiai yang ceramah minta diiringi musik. Acara mulai dipimpin oleh MC. Bapak-bapak, aku amati, MC nunduk terus, matanya gak lihat ke depan begitu. Dia pembukaan agak lama, terus Pak Kiai rawuh datang. Acara tanpa kiroah guys, jadi langsung ceramah begitu. Di situ kami juga gak tahu, ini sebenarnya acara apa. Jadi kami bingung pas komunikasi pasti adakan basa-basi doa kayak misal, semoga pengantin dijadikan keluarga samawa bla bla bla. Tapi karena ini gak jelas ya udah bodo maat. Aku tetap nyanyi aja. Masa ya? Aku kan nyanyi lagu qosidah yang itu loh. Dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya kemewahan yang serba ada, kok penonton malah nangis coba. Aku sedihkan. Aku tambah bingung maunya lagu apa sih. Itu pas kejadian di saat itu LG musimnya HPBB. Bayangkan aku kan orangnya nyestatusan banget. Itu selama di situ acara aku udah nyestatus ngetawain acara itu. Ngetawain diriku sendiri. Pokoknya aku nulis tentang acara ini yang menurutku gak jelas aja. MC acara memanggil Kiai untuk ceramah. Sambil nyerahin mic. Nah pas ngasihkan mic kan nunduk pas diangkat wajahnya lihat ke mukaku. Masa matanya putih semua gak ada item-itemnya. Astagfirullah kuaget aku. Nah Kiai itu nyampe pentas minta diringi lagu Tolal Badrus seperti biasa. Terus mulai ceramahnya deh ya. Aku nulis status LG di BBM aku ngeluh mulu yang aku tulis seingatku waktu itu gini. Acara opoto? Ora ceto, acara apa sih? Gak jelas. Nah di tengah Kiai ceramah, minta penyanyi nyanyi selagu lagi. Aku jadi inget, pas aku nyanyi lagu awal tuh ada satu anak kecil di tengah-tengah tamu. Anak kecil mungkin usia 2 tahunan gitu, dia muter-muter ala balerina. Sambil senyum-senyum, aku cuma heran, ini tamu duduk di depan kok semua bapak-bapak, gak ada ibu-ibu, ada juga anak kecil cewek satu doang. Semua tamu pakai sarung, pakai baju item sekali lagi tanpa ekspresi. Kok acara inti dimulai anak kecil tadi udah gak ada ya? Aku lihat kanan kiri noleh ke belakang udah gak ada. Adanya makhluk warna-warni bajunya di belakang dan sekitar panggung. Kalau emang katanya acara nikahan, kenapa Pak Kiai ceramah isinya tentang kematian ya? Tentang surga neraka, tentang orang solih matinya gimana? Orang jahat matinya gimana? Terus aku heran, tukang sound system kan biasanya tuh pas acara dia gak muncul kan? Dia di belakang layar kan? Ini anehnya 2 tukang sound tadi nongkrong alias ndodok di atas teras, sebelah kursi kiainya. Masa gak turun-turun coba dan gak ada yang ngasih tahu. Acara terasa lama banget, gak selesai-selesai ya Allah, sampai aku lihat semua kru itu pada bete, pucat, gelisah. Aku gak berhenti-berhentinya status di BBM juga. Aku ngelihat tukang kendangnya pucat banget dan nunduk terus. Aku terus BBM dia, mas kok pucat banget sampean? Kademen yo, mas kamu kok pucat, kedinginan ya? Mules tenan weteng kumba, masuk angin, mules BGT perut kumba, masuk angin. Aku ketawa akhirnya terus aku bisik-bisik ke mas MC dari grupku. Mas iki acara opoto, kok bahasa sing dipake aku gak paham? Nek promo yo aku sitik-sitik paham lah ya, mas ini acara apa sih? Kok bahasanya yang dipakai aku gak paham,
kalau krama ya aku dikit-dikit paham. Bunduk, aku sing asli Jogjawi ora paham iki boso opo ngomong ke opo, gak tahu mbak, aku yang asli Jogja juga gak paham ini bahasa apa bicarain apa. Wakakak ya wes mas nikmati ae berarti iki, wakakak ya udah mas dinikmati aja berarti ini. Terus kiainya minta diiringi lagu, Tombo Ati, tapi yang Jowo. Abis lagu itu Pak Yai membahas Tombo Ati tapi lebih ke amal dan perbuatan manusia yang akan membawa kita mati besok, sing dibahas mati-mati terus. Aku heran juga, kok gak ada satupun penonton yang tepuk tangan atau ketawa atau bersuara gitu loh. Nah, terus aku rasa-rasain, aku dan kru yang lain semacam menghadapi hal yang sama, takut. Tapi kami tetap coba kuat. Akhirnya ceramah mau usai guys. Yang bikin aku kaget, Pak Kiai ngendiko, bilang gini, nggih pun cekap semanten, kulo jenengan bakal enggih kabeh mati. Ayo diapiki uripe yen wes mati raiso dibaleni. Singket mau enggrenengi aku yo tak ngapuro, ya udah cukup segini, saya dan kamu semua bakal mati. Ayo dibenahi hidupnya kalau sudah mati tidak bisa diulang. Yang dari tadi menggunjing saya juga sudah saya maafkan. Oh my god. Kan aku yang dari tadi enggrenengi, menggunjing. Aku kaget guys, terus di ujung acara kan kasih lagu penutup, kami lupa nyanyi apa ya? Lupa deh, pas kami nyanyi sebelumnya kami tawari lagu. Nyuwun lagu nopo Pak Buk? Minta lagu apa ini Pak Buk? Gak ada yang jawab, ya udah akhirnya selesai. Aku belet pipis banget, pas aku mau ke kamar mandi, mbak penyanyi satu itu bilang ke aku. Ayo deta kancani. Kowe mesti ora wani, ayo dik saya temani, kamu pasti gak berani. Beneran loh, masuknya ke belakang banget, gak ada lampu. Kamar mandi kotor banget, gelap. Aku pipis ditungguin mbak penyanyi. Ya Allah mana pipis lama banget guys aku heran. Hahaha, terus masuk kamar ganti yang tadi mau lepas baju. Di kamar itu kasur kapuk dilipat udah banyak banget sawannya dan debunya. Pokoknya kamarnya kosong. Ganti cepet-cepet terus dipanggil lagi sama kru buat makan. Tempatnya di rumah sebelah, rumah tempat aku ganti baju. Lah penonton yang tadi mana? Ut beres aja acaranya. Kursi ut dilipat semua, orang udah pada pulang gak ada LG. Kecuali yang nawari makan dan tukang sound satu. Aku gak nafsu makan sama sekali, hidangan udah adem banget, dan ini udah jam 1 malam. Tahu gak, aku mau minum air putih merek Aqua, tapi aku kaget karena Aqua itu kemasan tahun 90-an. Sedangkan kejadian ini udah di atas tahun 2012. Akhirnya aku gak makan gak minum. Yang makan cuma tukang keyboard, asistennya, dan tukang gitar. Kami cepat-cepat pulang, karena udah sepi banget gak ada org. Nah ini masih belum selesai ceritanya. Lanjut lagi. Kami perjalanan pulang, yang tadinya berangkat pada santuy, naik motor pada pelan gak ada yang kebut-kebutan. Nih dia nih, masa jadi pada balap-balapan, kebutan, singkek. Pas jalan di tempat ada suara harimau tadi, tiba-tiba song kendang yang di motor, tiba-tiba gelundung, jatuh terus berhenti sambil teriak, asu malah tibo kinpo. Asu, malah jatuh tuh kenapa? Kurung tutup. Aku ngakak keras banget karena menurutku jalannya licin karens banyak pasir berliku banget. Jarak lokasi acara dengan Gunung Merapi cuma 5 kilo guys. Dingin, serem, berdebu pula. Terus ini turun ke bawah terus. Aku hawane wes gak enak blas, panas rasane awaku, suaraku agak serak, kedinginan pula. Aku hawanya sudah gak enak, panas rasanya badanku, suaraku serak. Lewat jembatan yang tadi lagi guys, motor aku paling terakhir. Karena mas yang nyopir kesel balap-balapan terus. Dan satu grup yang benar, dalam arti sholat rajin ya cuma yang naik motor sama aku. Dia dulu nyantri di Kediri tapi gak lama. Ya intinya semua masih ada yang benar sak grup. Aku tuh ngerasa, dari tadi ada yang ngikutin aku kayak risih tapi males noleh. Terus, aku lihat dari samping kok ada bayangan gede banget ya. Aku lambaikan tanganku sebelah kiri, aku lihat, oh ini bayangkanku. Terus aku gerakin kaki kiriku, oh ternyata ini bayangkan kakiku.
Lah terus ini bayangan gede banget apa sih kok ngikut terus. Pas aku mau noleh, di atasku, aku lihat ke atas. Jarak 2 jengkal, wajah genderuwo GWEDI elek ngeri SEREM mangap di depan wajahku. Aku langsung nyebut, astagfirullah. Aku masih tetap berusaha tenang gak jatuh dokter motor. Aku baca terus bismillahirrahmanirrahim itu guys. Mas ngebut, ayo ngebut mas. Aku nepuk-nepuk pundak mas yang nyopiri aku. Ono opo Sof? Ada apa Sof? Wes pokoke kami ngebut nguber kru yang lain. Yang awalnya berangkat lewat Maguwo, gak tahu tiba-tiba kita jet lewat barat menerobos jalanan penuh pohon-pohon. Pokoknya jauh banget ya Allah. Aku, lihat semua pucet, semua ngebut buru-buru sampai rumah. Rumahku paling jauh guys di Sapen. Waktu itu aku masih ngekos. Aku BBM ata gini, aku waktu pulang ya, jangan tidur dulu Aku dalam keadaan darurat, ada apa kamu kenapa? Aku di dunia lain, oke tak telpon Abi. Ata bilang gitu, Ata cerita kalau aku tadi nyanyi di Merapi, bla 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 instruksi bapakku. Perjalanan Merapi ke Sapen 3 jam. Aku sampai Sapen jam 3.20. Pas masih di daerah atas tadi, kami semua berhenti di pinggir jalan. Pemimpin kami bilang, wes sing ngerti awak dewe wae. Rausah dibahas. Sudah, yang tahu ini hanya kita semua, jangan dibahas. Lah iki jen sing ngejob sopo je ora ceto tenan, sebenarnya yang dapat job siapa sih, gak jelas banget. Hayo kowe wingi jelas jare FB, katanya kamu kemarin jelas dari FB. Intinya gitu-gitulah. Aku diantar sampai Sapen sama mas yang dari awal bonceng aku. Gak tahu tiba-tiba pokoknya udah sampai Uil Jakal B0S, kami ngos-ngosan. Kebayang gak sih ya Allah? Yang bikin kami balap-balapan pas pulang, karena pas ditawari makan, pemimpin grup kami tanya ke ibu yang nyiapin makan. Ngapunten, niki sakjane acara nopo nggeh? Kok mboten wonten acara inti, mohon maaf. Ini sebenarnya acara apa ya? Kok tidak ada acara inti? Sambil senyum ibu itu jawab, dan jawabannya bikin aku mutah kaget banget. Nggih asline niki acara simah nikah pak, tapi ngapunten mantene niki sampun meninggal. Dados ditasyakuri mawon, ya sebenarnya ini acara nikah pak, tapi maaf yang menikah sudah meninggal, jadi hanya syukuran saja. Buajigur uwasem, langsung tambah merinding ancur. Aku sebelum menuju pulang ke Sapen, kata mas yang nyopiri ditawari. Sof turu nggonaku wae yo, bojoku ben turu karo sampean mengko, soale wes wengi banget ameh nganter ke Endono. Sof tidur di rumahku aja ya, istriku biar nanti tidur sama kamu, soalnya sudah malam banget kalau mau nganter ke sana. Mas please aku balik ae mas, Ata udah nunggu di kos, aku ngeyel pulang, aku wes gak kuat awak meriang dianget. Abuot banget. Udah susah ngomong karena serak. Di jalan aku ngobrol, nenek iki Sof nggo pelajaran awadewe ojo asal nompo job, seumpama nompo job yo dipastikan disek, kayak gini Sof buat pelajaran kita semua, jangan asal nerima job, semisal nerima job ya dipastikan dulu. Lio mas asline aku yo gameh mangkat, tapi lasing nyanyi sopo wong ataik gak budal, iya mas sebenarnya aku juga gak mau berangkat. Tapi yang nyanyi siapa nanti kalau Ata gak balik? Karena di grup kami yang inti nyanyi lagu religi, Qosidah ya aku dan Ata, lain lagu Jawa. Akhirnya ya diantar sampai kos. Terus aku ketok gerbang Ata udah siap menyambutku. Mas nuhun yo, sampean hati-hati pulangnya. Sampai rumah aku cerita ke Ata, dia bilang, nih kata Abi suruh ngamalin ini, cepetan wudhu. Aku lemes banget. Aku lemes pol pokoke awakku wes panas. Terus aku tidur. Paginya, aku cerita ke Bayu. Bur semalam bla 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 bla. Lah awakmu empoga minta tolong anter aku, kan biasane juks tak anter nek adoh. Nek ono kejadian koik ngene kok pas aku ora melu, kenapa kamu gak minta tolong antar aku aja? Kan biasanya juga tak anter kalau jauh, kalau ada kejadian seperti ini kenapa pas aku gak ikut? Yo Bur, sepuranen dilalah pas ora libur ngajimu. Iya Bur, maaf soalnya kepasan ngajimu gak libur. Yowes ayo parani tempate,
Kita cek lagi, ya udah ayo datangi tempatnya. Hah gendeng awakmu? Aku lemes gak kuat, abot banget awakku. Hah bodoh kamu, gak mau aku udah lemas gak kuat, berat banget badanku. Ya udah nunggu kamu gak lemes, aku penasaran. Kesel banget aku cerita ini ke Bayu karena dia tipikal orang yang ngeyel dan penasaran hal begini. Akhirnya, hari ketiga keempat setelah kejadian, aku dan Bayu naik lagi ke sana. Aku bilang ke dia, aku mau ke sana asal siang atau pagi gak mau sore. Oke kata dia, naik motor berdua dari Sapen ke Merapi, berangkat jam 1 dari Sapen. Kamu masih inget jalannya? Masih Bur, ayo terus naik. Aku lewat jalan sesuai berangkatnya guys. Aku lihat mall yang aku lihat semalam kok gak ada ya, kok gak ada jalan yang kemarin aku lewatin. Jalan udah beda banget nih. Bur, yok pulang yok aku pusing banget. Gak mau? Nanggung sektu wes tekan kene, engkau takok di sektor wong. Akhirnya kami lanjutin lagi perjalanannya, pas ngelewatin jalan yang banyak pohonnya aku teriak. Bur berhenti. Bur iku ono wong ngangkat bando sawong mati, mandek disek. Apa sih? Kamu lihat apa? Gak ada apa-apa, meripatku diusap dia, istighfar. Ya Allah, dia tetap ngeyel naik sampai atas nyari lokasi guys. Tiba-tiba kami ketemu ibu-ibu. Bu alamat niki pun dinggeh. Oh laniku lor kali mas, jenengan cobi meriko mawon, sambil nunjuk tempat yang jauh di sana itu guys. Aku ngeyel pulang tapi Bayu gak mau. Nyasar mulu susah banget dicari ya Allah. Pas kitab sampai yang kata ibu tadi lor kali, kok gak ada kampung ya? Cuma ada kuburan, makin puyeng, tapi Bayu ngeyel banget ya Allah. Udah sampai atas banget nih kita, ada jalan aspal arahnya ke barat tapi gak ke utara menuju Merapi. Banyak bapak-bapak pada ngerubungi sesuatu. Terus Bayu turun dari motor. Pak, niki nopo dalan sing ajeng teng deso bla 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 niki. Waduh sanes mas, niki dalan pun dangung boten diliwati. Lah niki truk glimpang pun sebulan boten wonten sing ngakali je. Ya Allah, padahal jalan itu yang aku lewati pas ada suara harimau. Ini perasaanku udah dekat dengan lokasi kok bapaknya bilang gak ada jalan lagi. Aku makin pusing, akhirnya aku nyerah. Bur ayo kita pulang. Aku udah gak kuat, kepalaku pusing, badan capek banget. Akhirnya dengan penuh kecewa Bayu mau pulang dan sampai hari ini dia masih penasaran. Tahu gak, aku sakitnya lanjut sampai seminggu, kru yang lain semua sakit seminggu juga. Kami semua menutup cerita ini. Aku aja yang speak up itu pun udah lama banget kejadiannya. Kata bapakku, aku emang bener-bener di dunia goib, dijelasin ini itu. Genderuwo yang ngikutin aku gak sampai kos, dia cuma sampai SD Sapen. Ork tua kebetulan bisa nambani hal itu, jadi bapakku bantuin menetralisir dari rumah. Alhamdulillah aku udah sehat dan membaik, kru juga udah sehat. Sok-sok si tukang keyboard sampai berhenti berbulan-berbulan gak ambil job karena saking traumanya. Semua yang di lokasi saat itu semua bukan manusia, aku bener-bener di dunia goib. Capek banget badan ini, gak ngangka dapat pengalaman kayak gini. Aku masih ingat kejadian dan wajah-wajahnya. Percakapan aku juga masih ingat. Cuma aku gak mau aja kalau sampai aku dapat pengalaman kayak gini lagi. Semoga dari cerita ini, kita semua bisa lebih hati-hati. Jangan lupa zikir. Kenapa aku bisa kuat dan tetap fokus pas kejadian? Yaitu tadi karena aku emang ngamalin amaliyah yang selalu aku baca ketika dalam keadaan kayak gini. Ini cerita aku gak ngarang ya. Sama sekali, pas aku cerita ke orang-orang Jogja asli, ada salah satu respon kayak gini. Loh mbak, pas Merapi meletus 91 kaekan ono wong ame nikahne anake, wes siap kabeh wes gari mulai tapi Merapi meletus. Akhirnya sak kampung kui kependemau, mati raiso diselametke. Loh mbak, waktu Merapi meletus 91 dulu kan ada acara mau nikahan anaknya, sudah siap semua tinggal mulai tapi Merapi meletus. Akhirnya sekampung itu tertimbun abu Merapi, mati gak bisa diselamatkan. Hah, serius mbak, percaya gak percaya ketanyaannya aku udah ngalami.
Dan gak cuma bapakku kok yang bilang, tapi seluruh kru yang udah pada tanya ke kiai, mereka masing-masing mencoba meyakinkan kejadian ini. Dan semuanya emang iya, makanya aku udah jarang ambil job nyanyi di desa, maksudnya yang menurutku itu masuk-masuk. Aku ambil job nyanyi yang jelas-jelas aja kayak event atau depak gitu. Makasih udah setia membaca. Aku udah mencoba cerita dengan detail, tapi masih ada beberapa yang belum aku tulis. Maklum, aku selalu merindingin tiap nulis atau cerita kejadian ini. Pedal udah lama banget. Selesai.